Ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau tidak tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu saja? Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, ilmuwan politik, pakar otonomi daerah, Profesor Dr. Rias Rasyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Iya. Netizen, Prof. Rias ini mantan Menteri Otonomi Daerah dan ilmuwan politik sekaligus ilmuwan pemerintahan. Prof, menarik nih kalau kita lihat gonjang-ganjing tentang ijazah palsu. Ini kan ramai. Sudah berbulan-bulan, Prof ya. Ini terus yang dibicarakan di TV, di media sosial dan lain sebagainya. Jadi ribut nih, pro kontra. Tapi kemudian Pak Jokowi semakin membuat gaduh suasana. Kenapa gaduh? Karena dia menuduh. Katanya orang yang menyebarkan isu ijazah palsu itu di backup oleh orang besar. Gitu. Menurut Prof. Rias, apa motivasi Jokowi menyampaikan ini ke publik? Apakah dia ingin mengalihkan atau bagaimana? Kalau menurut saya itu pikiran sederhana dia aja. Mungkin ada yang bisikin dia. Mungkin juga dia ingin mengalihkan perhatian. Jadi seolah-olah dia itu juga dikorban. Kan ada desain yang disusun oleh orang besar, bahkan diberi indikasi biru kan. Ya, itu kan jelas arahnya kemana. Ya, jadi kalau SBY tergerak untuk merespon, itu tidak salah. Karena arahnya ke sana. Pertanyaan saya, kenapa Jokowi yang bikin perkara baru? Ngapain dia mencari-cari alasan? Apa tidak cukup masalah yang dia hadapi? Dia kan memancing reaksi yang bisa semakin menyudutkan dia. Tentu saja kan banyak simpatisan-simpatisan dari pihak yang dia tuduh itu yang akan ikut-ikutan mencari-cari lagi alasan untuk menghantam Jokowi. Prof. Rias ini kan seorang pendidik ya, profesor, mantan rektor juga, Prof ya. Betul. Di IP. Kalau menurut Prof. Rias ini, kalau melihat isu ijazah palsu ya, yang sekarang lagi hangatnya, kalau Prof. Rias sendiri melihat kira-kira Pak Jokowi ini sedang disalimi atau memang ada masalah tentang ijazahnya? Saya kira ada masalah karena menurut saya, Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun. Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik. Ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas. Dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan? Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika. Gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau ditunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya, Pak? Itu pasti palsu, Pak. Kalau dia berdalil di Prof selalu bahwa nggak perlu saya harus tunjukkan kepada publik. Itu maksudnya apa kira-kira, Prof? Itu cuma alasan, itu adalah satu argumen yang tidak punya dasar logika. Bagaimana sesuatu yang sah tidak mau ditunjukkan? Yang tidak mau ditunjukkan itu sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa aib, sesuatu yang buruk. Masa orang menyembunyikan kebaikan, kebenaran? Ada apa? Jadi kalau menurut saya, justru dia itu tidak mau ini terbongkar. Jadi mungkin maksudnya biar ini menggantung terus, panjang-panjang umur aja. Ya, ini bisa menghambat terus sampai kiamat itu. Buat kuatan ya? Ya. Prof, kalau kita ingatkan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama. Ketika dipersoalkan tentang asal-usulnya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Di Hawaii ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh, Pak. Obama itu seorang guru besar, Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago, Pak.
Dia itu orang terdidik, Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Semua itu membingungkan orang, dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Tidak mungkin sesuatu yang asli yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU nasional itu hilang, ya, dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Rias, harusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut. Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang. Karena tidak mungkin hilang karena kebakaran. Tidak ada kebakaran di KPU. Bohong. Jadi kalau dia itu dalam banyak kasus dia berbohong, kenapa Anda tiba-tiba percaya dalam kasus ijazah dia tidak bohong? Itulah. Apa yang menyebabkan dia tidak bohong di sini, sedangkan yang lebih besar dia bohong? Yang nyata-nyata tidak mungkin dia sembunyikan itu, dia bohong. Apa itu contohnya, Prof? Ya soal SMK sudah dipesan 6.000 orang itu loh. Yang kalau yang mewawancarai siapa namanya itu ya, teman kita itu yang belakangan jadi duta besar di Singapura. Dia bilang sama yang mewawancara itu, kalau Anda mau pesan itu nunggu 2 tahun baru dapat. Meyakinkan sekali kan, kebohongannya kan luar biasa itu. Tidak ada. Jadi itulah dasarnya sehingga Prof. Rias mengatakan yang lain saja dia berbohong, apalagi ijazah. Atau kalau yang lain dia bisa bohong, kenapa ijazah tiba-tiba jujur? Dan kalau dia jujur soal ijazah, kenapa dia sembunyikan? Itu kan bukan sesuatu yang aib. Yang perlu Anda sembunyikan itu adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa membawa keburukan. Kalau ini untuk menyelesaikan masalah, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda tidak membuka? Kalau dia katakan itu bukan pada tempatnya, Prof. Tempat apa? Ijazah itu tempatnya di mana saja. Yang penting jangan buka di kamar mandi kan. Jadi itu menjadi kebanggaan seharusnya ya. Itu justru membersihkan dia, dan dia dengan dasar menunjukkan itu, membuktikan itu bahwa dia itu punya asli, dia bisa menuntut semua orang itu. Jadi sekarang itu agak lucu, dia belum buktikan keasliannya, dia sudah tuntut orang memfitnah dia. Dilaporkan ya, ke polisi. Dilaporkan. Itu tidak bisa. Buktikan dulu bahwa ini asli, dan itu semua teruji oleh UGM dan oleh polisi, baru dimatakan saya difitnah oleh si bajingan ini, saya difitnah oleh ini, saya difitnah oleh ini. Ya, saya tuntut mereka. Sekarang dia tertunjukkan, tapi dia menuduh orang memfitnah. Bagaimana dong? Jadi tapi ya bagaimana ya, saya itu susah kalau mikir soal Jokowi. Karena bolak-balik kesimpulan saya, memang dia tidak punya kapasitas untuk berpikir jernih. Kenapa, Bro? Ya itu tadi, tidak sekolah gitu. Kenapa Prof. Rias bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pengalaman Prof. Rias sebagai pengajar. Saya mengikuti dia 10 tahun kan. Mengikuti perkembangan dia 10 tahun itu. Sejak kapan? Itu dia tidak pernah bicara sistematis. Dia tidak pernah, kalimat-kalimatnya itu putus. Coba periksa semua. Jadi dia itu tidak pernah ditanya lain pertanyaan, lain jawaban. Itu yang menyimpulkan Prof. Rias bahwa kemampuan intelektualnya kurang. Sangat kurang. Nah, cuma ini celakanya kalau diyakini, itu akan mempermalukan seluruh bangsa Indonesia ini. Bahwa mereka pernah ditipu habis-habisan oleh seseorang yang sebenarnya tidak pintar. Mestinya kan yang bisa menipu Anda kan orang pintar. Logikanya kan yang menipu itu orang pintar, yang tertipu itu orang bodoh. Nah, ini Anda ditipu oleh orang bodoh. Jadi Anda itu lebih bodoh lagi. Nah, ini yang saya malu, Pak. Bagaimana mempertanggungjawabkan ini? Ya. Jadi kalau menurut saya, sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Bahkan dulu ada seorang pemuka agama atau apa itu yang saya tidak ingat lagi, dia mengatakan kalau Jokowi mengatakan A, kau mesti baca sebaliknya. Jadi dia sudah sampai kesimpulan itu. Jadi kalau Jokowi mengatakan saya tidak ini, kamu harus mengatakan Jokowi itu. Ya karena sudah terlalu sering terjadi. Jadi atas dasar itulah sehingga Prof menyimpulkan bahwa sebenarnya orang ini punya masalah dari segi kualitas keilmuan ya. Keilmuan dan kepribadian. Kepribadian berarti lebih. Kepribadian juga. Karena soal bohong itu kan bukan soal ilmu saja, Pak. Itu soal pribadi. Jadi